makna supaya kebaikan itu mendapatkan kepada si pemilik keris. Oh. Contohnya tilam sari. Tilam sari ini kan pembaringan. Jadi dalam kehidupannya kita sari itu juga harum. Wangi. Jadi ya. wangi supaya dalam kehidupan kita itu kita bisa menerapkan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta YouTube Pasar Rawabening Official. Hari ini saya dari stasiun Jatinegara, itu depannya Pasar Rawabening atau dari halte busway. Nah, jadi Pasar Rawabening ini adalah sebagai pusat batu akik dan permata. Namun siapa sangka di Pasar Rawabening ini ada bermacam-macam keris. Jadi nanti kita akan edukasi tentang keris, apa sih keris itu, dan keris adalah bagian dari budaya Indonesia. Yuk kita ikuti, kita ke Galeri Pusaka Nusantara. Yuk kita ikutin terus. Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak De. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah ya Pak De. Sehat. Iya, di Pasar Rawabening ini kan identik orang tahu pasar batu akik dan permata. Ya. Namun kan di dalamnya juga artinya tersimpan juga barang-barang termasuk keris ya, yang memang benda-benda pusaka yang memang tradisional asli Indonesia, Nusantara ya. Betul. Jadi Pak De udah berapa tahun dagang di sini? Ya di sini kurang lebih dulu saya meneruskan dari ayah saya. Oh, orang tua ya, dari iya. turun temurun kan ya, dari kakek ayah sampai saya ya kan ya. Untuk di sini ya dari kalau ayah saya ngumpulin sudah mulai dari 40 tahun yang lalu. Oh, 40 tahun ya. Cuman dari di galeri ini atau di Rawabening ini kami kurang lebih 12 tahun sejak ini berdiri. Oh iya. Sejak berdiri. Berarti memang orang tua dari pasar lama ya. Pasar lama. Dari pasar yang memang dulu masih pasar tradisional. Betul. Sekarang kan Rawabening menjadi Jakarta Game Center ya, di mana pusat batu akik dan permata yang memang terbesar di Indonesia. Betul. Jadi saya juga kepengen masyarakat Indonesia ini pengen tahu juga, artinya perkembangan dari keris sendiri ya. Iya. Nah, di sini kan keris ini bermacam-macam ya, artinya artinya dari karakteristiknya, dari segi-segi karakternya, nah dari sejarahnya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ini nanti yang pertama yaitu keris dapurnya apa ya? Artinya biar nanti masyarakat ini tahu apa sih dari bahasa keris ini dapur apa sih gitu. Biar nanti masyarakat juga tahu. Terus keris ini pamor dan apa namanya filosofinya seperti apa keris ini? Seperti apa? Iya, jadi nanti kita juga nanti akan melihat seperti apa kerisnya. Terus nanti keris ini dari zaman apa dan tangguhnya apa ya. Terus dari sejarahnya juga nanti ya. Nanti Pak De bisa jelaskan ya kepada masyarakat tentang keris ini. Nah, kira-kira bisa duduk, Pak? Ya, mau duduk? terima kasih. Iya, kita biar ngobrol-ngobrolnya santai. Ya Pak De, tadi sudah saya jelaskan beberapa yang ingin saya tanyakan tentang keris ya. Jadi nanti kita bisa lihat keris itu dapur itu apa sih? Itu mungkin bagi pencinta keris dapur itu udah paham, tapi yang belum pencinta keris, nah itu kan otomatis mereka juga pengen tahu seperti apa sih. Betul. Ya, saya yang ingin saya tanyakan dapur keris itu seperti apa? Oke, baik. Biar masyarakat tahu. Siap ya. Ya, jadi ini saya kebetulan ada keris yang sudah saya pajang di sini. Ya, ini keris
namanya Tilam Sari, Pak. Oh, Tilam Ya, Sari. dapurnya itu Tilam Sari. Cuma sebelum saya membuka kerisnya ini saya bisa cerita bahwa ini dari warangkanya warangka Surakarta, Gayaman Surakarta. Bentuknya seperti ini, Pak. Iya. Terus Gayaman Surakarta. kayunya itu jenis apa ya? Nah, kalau kayunya ini kayu galih asem. Gali asam. Galih asem. Terus ini ada pendoknya, pendok kuningan. Iya. Terus ini dedernya juga galih asem juga. Nah, kita lihat ya Pak Am ya. Oke. Nah, ini namanya keris Tilam Sari. Tilam Sari. Iya, Tilam Sari. Kalau mau lihat recekannya, Pak, bisa dilihat bahwa dari Strukturnya, bentuknya. ya, strukturnya, dapurnya ini dapur Tilam Sari. Ini ada tikel alisnya, ya kan. Keris ini lurus bentuknya. Terus posisinya juga ini ada berpamor, ya, seperti ini. Ini keris Tilam Sari. Nah, keris Tilam Sari ini sepuh Pak Am, ya kan, sepuh. Di mana Tilam Sari ini punya filosofi atau tuah. Di mana Tilam Sari itu, tilam itu kalau di zaman dulu itu tilam itu pembaringan. Lalu sari itu harum. Jadi ibarat kata sang empu membuat keris makna supaya kebaikan itu mendapatkan kepada si pemilik keris. Contohnya Tilam Sari. Tilam Sari ini kan pembaringan. Jadi dalam kehidupannya kita sari itu juga harum. Wangi. Jadi wangi supaya dalam kehidupan kita itu kita bisa menerapkan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Jadi punya wangi harum baik nama kita, perbuatan kita, ya diharapkan seperti itu. Karisma lah, Karisma, ya. Jadi karismanya. Jadi auranya itu ada, gitu ya. Karena memang dari keris ini gitu ya. Nah, terus posisinya lagi saya bisa tambahkan bahwa keris Tilam Sari ini rata-rata dimiliki orang yang sudah berkeluarga atau paling tidak anak yang sudah berkeluarga diberikan keris Tilam Sari. Alasannya apa tuh? Nah, kalau yang harus karena memang di sini harus Tilam berkeluarga. Sari ini ya simbolnya simbol ketentraman, karena simbol kedamaian, lalu kemuliaan. Ya. Nah, banyak sekali simbol-simbol untuk kebaikan untuk kita. Walaupun ini biasanya diberikan yang habis menikah, berumah tangga, tapi ada juga Pak Am, beberapa pelanggan kami yang kesini ada yang berkeluarga, mereka juga memiliki, tapi mereka melihat apa? Tuahnya, filosofinya. Oh, jadi karismatiknya. Jadi ya, kalau zaman dulu seperti itu, untuk saat ini ya siapapun bisa memiliki. Ya, jadi artinya masyarakat yang memang berkeluarga atau belum berkeluarga itu boleh dong. Oh, bisa. Artinya bisa. Memiliki keris ini Tilam ya. Sari. Bisa, Artinya keris Tilam Sari ini bisa dimiliki karena keris ini nggak seperti zaman-zaman dulu ya. Betul. Kalau sekarang menjadi hiasan. Ya. Hiasan, seni sebagai budaya. Melestarikan budaya kita Nusantara. Jadi ini kira-kira kalau masyarakat memang berminat, ada yang mau, ini Pak De buka harga berapa kira-kira? Dan kalau misalkan memang nanti masyarakat yang ingin artinya pengen langsung datang ke Pasar Rawabening ya, karena memang Pasar Rawabening ini pusatnya batu akik dan permata, dan di sini juga ada keris. Berarti bisa langsung ke sini ya. Ya, kalau masalah nanti untuk masalah harga itu bisa langsung bisa ke toko ya. Ke toko bisa. Berarti nanti kita atau bisa by lihat, phone ya. By phone bisa. Jadi untuk mengenai mahar atau pusaka ini itu semua bisa terjangkau, Pak. Nanti datang saja ke toko kami, Galeri Pusaka Nusantara, di lantai 1, pintu Kecubung, AKS nomor 29. Galeri Pusaka Nusantara. Ya. Nah, tadi kan saya tanyakan masalah dapur ya. Artinya dapur keris. Nah, mungkin ini Pak De bisa jelaskan, tadi sudah kan ya. Nah, sekarang kan pamor dari keris itu. Jadi
seperti apa sih pamor keris ini? Karena memang kalau kita lihat, kita tahu nih keris ini yang membuat bukan orang sembarangan. Ya, dari keris ini, iya betul, dari empu ya. Ya. Artinya beda dengan batu. Ya. Nah, jadi pamornya apa sih kira-kira? Ya, kalau melihat dari keris Tilam Sari ini pamornya pamor Wasputa, ya kan? Ataupun pamor ada di sini ada Pulau Tirto. Jadi pamornya ini sebenarnya pamor kesejahteraan, pamor kerezekian. Ya kan, diharapkan dari sang empu pada saat membuat keris ini yang akan dipakai oleh nanti pemiliknya, doa atau harapan sang empu supaya pemilik keris nanti memiliki kerezekian yang baik, kesejahteraan hidupnya, lalu pekerjaan ataupun aktivitasnya selalu dimudahkan, selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Boleh tahu nggak nih Pak, kira-kira nih keris ini usianya berapa? Usianya berapa? Oke. Kalau ngelihat keris ini, kebetulan ini saya lihat keris yang saya pegang ini usianya abad 15. Abad 15? Ya, abad 15 itu kurang lebih berarti tangguhnya Mataram. Mataram Islamnya. 15. Kalau sekarang sudah abad 21, Pak. Jadi sudah 600 tahun usianya pusaka ini. Nah, kira-kira nih, ya, dari usia ini, apakah ada masih artinya keris ini kan abad 15. Ya. Apakah hanya ini kerisnya, satu ini, atau ada lagi? Oh, yang tentunya kalau untuk keris banyak, Pak. Di abad 15 pada saat itu banyak kerajaan-kerajaan yang ada, banyak juga empu-empu yang menciptakan pusaka tusan aji, pusaka keris, baik itu keris maupun tombak ataupun yang lain. Tentunya pusaka-pusaka ini tersebar di seluruh Nusantara. Nah, kebetulan yang saya pegang ini keris Tilam Sari. Tilam Sari ini eranya tangguhnya Mataram. Ya kan, Mataram di abad ke-15. Nah, sekarang dari Tilam Sari ini, abad ke-15 dari kerajaan Mataram ya. Nah, kira-kira selain ini pasti ada dong keris-keris yang lain. Oh, ada Pak. Artinya nanti bukan hanya Tilam satu Sari keris ini Tilam Sari aja. Iya. Otomatis yang nanti masyarakat datang ke sini pencinta keris itu tidak kaget dengan, wah, kok ternyata banyak ya keris-keris di sini. Betul, nah, betul. Itu. Ini kan otomatis filosofinya ini kan kita mesti tahu juga. Betul. Gitu. Seperti apa sih? Ya, memang saya sampaikan bahwa kami banyak pusaka-pusaka di sini. Ini bukan hanya Tilam Sari saja, banyak pusaka-pusaka yang dari era abad 15, ada 13, ada 12 ataupun dari abad 10 pun ada. Iya kan? Ya, kami koleksinya juga alhamdulillah banyak, komplit. Ya, monggo kalau masyarakat mau datang ke sini nanti bisa dilihat, bisa melihat langsung pusaka-pusaka yang ada di sini. Nah, nanti saya bisa tunjukkan pusaka-pusaka yang lain. Karena jumlah pusaka sini kan sangat banyak. Iya. Ya, seperti itu. Nah, terus ini boleh saya pegang ya? Oh, silakan, monggo. Iya. Ini. Jadi ini keris Tilam Sari, ini abad ke-15 di Kerajaan Mataram. Bagus kerisnya. Jadi nanti masyarakat bisa langsung datang ke Galeri Pusaka Nusantara. Ini dia berada di lantai 1 pintu Kecubung. Gampang sekali. Jadi masyarakat yang memang ingin menggunakan fasilitas umum, ada busway, ada kereta, turun di stasiun Jatinegara. Iya. Ini keris ini sudah 600 tahun. Nah, jadi selain keris, Pak Deh ada apa jual minyak ya? Ya, minyak yang selain untuk keris, kami ada minyak. Terus apa namanya, semacam apa ya? Bantu mencuci. Ya, menjamas. Jamas ini apa? Jamas itu jadi seperti katakanlah pusaka. Ini sudah kotor, sudah berkarat, karena saking waktu yang cukup lama sama pemiliknya tidak tersentuh atau sudah kotor, tidak terawat, bisa dibawa ke sini,
nanti kami bisa jamas, kami bisa warangin supaya bisa kembali lebih berkaratnya bisa bersih. Ya, jadi kembali lagi ke asal. Nah, ya, jadi yang tadinya memang agak karatan, agak kotor, itu nyucinya ada minyak khusus gitu. Ada. Boleh nggak saya lihat seperti apa sih minyaknya itu? Oke, ya. Baik, Pak. Ini kami ada minyak seperti ini, minyak cendana. Ini buat perawatan. Setelah diwarangin pusakanya, setelah bersih bisa diolesi dengan minyak wangi. Untuk minyak pusaka ini supaya bersih, supaya tidak berkarat kembali. Itu yang cendana. Ini kami juga ada melati dan juga ada kantil. Dan beberapa minyak yang lain komplit ada di sini. Ini kira-kira sesudah diwangiin ya, dikasih pewangi, dikasih minyak ini tahan berapa lama nih Pak? Nah, kalau memang selama ini saya sudah mencoba setelah keris ini diwarangin lalu dikasih minyak ini salah satunya itu kira bisa bertahan sampai 10 tahun 15 tahun. 10 tahun tidak dicuci pun nggak apa-apa selama perawatannya baik. Jadi dalam arti ya paling tidak entah itu sebulan 2 bulan sekali atau 3 bulan ditengok, kalaupun nanti kotor bisa dikasih olesi minyak. Saya mau tanya dari segi mistiknya nih, kira-kira kalau memang kita pernah dengar cerita-cerita ya, apakah benar keris itu bila si yang punyanya itu meninggal dunia, keris itu akan hilang? Nah, ini kan filosofi dari keris juga ya. Artinya benar nggak sih hal-hal seperti itu? Ya, oke. Jadi gini, Pak, kami yang pernah pegang pusaka ini, yang selama ini kebetulan memang kami melestarikan budaya Tosan Aji ini, alhamdulillah belum pernah kejadian seperti itu. Jadi misalkan waktu tempo lalu ada orang tua saya sudah meninggal, kerisnya banyak, ya tidak ada keris yang pergi, tidak ada keris yang itu. Namun ada juga cerita beberapa masyarakat punya keris orang tuanya, terus orang tuanya meninggal, kerisnya ikut pergi. Nah, ada seperti itu. Cuman ya yang saya bisa cerita pengalaman saya pribadi, pengalaman kami itu tidak ada. Artinya yang memang cerita-cerita di masyarakat itu ada benernya, ada yang memang artinya keris itu tidak kemana-mana. Ada juga gitu. Seperti itu. Nah, terus ini kan kalau orang mau belanja ke sini dia tidak ada uang cash, berarti dia bisa menggunakan barcode ya, seperti ini ya. Galeri Pusaka Nusantara dengan pembayaran dengan kris bisa. Satu kuris untuk semua pembayaran. Nah, jadi dengan aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin belanja, jadi bisa menggunakan barcode ini. Jadi masyarakat yang belanja di Pasar Rawa Bening bisa menggunakan barcode ini. Terima kasih Pak De. Sama-sama Pak Am sudah datang. Semoga ini edukasi yang kita sampaikan kepada masyarakat ini bahwa keris ini bukan dari bahasanya atau mistik ya. Artinya keris ini adalah memang budaya Indonesia, budaya Nusantara yang memang keris ini digunakan dulu oleh para leluhur ya, kita, termasuk raja, termasuk Imam Bonjol, juga pahlawan-pahlawan yang memang mempertahankan Indonesia ya, dari penjajahan ini. Jadi menggunakan keris, senjata tradisional, senjata tradisional. Namun kan itu kembali lagi keris ini bisa digunakan dengan ini, berarti kan dia harus sucikan diri, merawat, gitu kan dia merawat dari dirinya juga ya. Betul. Saya rasa cukup penjelasan ini. Semoga masyarakat ini bisa langsung datang ke sini ke galeri Nusantara di lantai 1 Pasar Rawa Bening. Jadi bisa langsung ketemu dengan
pemiliknya. Bisa nanti dijelaskan tentang edukasi keris. Terima kasih. Saya Subhan, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya.